keturunan yang berpengaruh terhadap perkembangan kognitifnya. Salah satunya selama ini sebenarnya pasti sudah bisa merasakan, bisa membedakan pola asuhnya antara satu anak dan lain terutama lingkungan ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku referensi tentang perkembangan kognitif, lingkungan ini juga ternyata berpengaruh besar terhadap perkembangan kognitif anak. Kalau anak berada di lingkungan yang baik, ya otomatis kognitifnya berbeda dengan anak-anak yang berada di lingkungan yang kurang baik. Oke, kita lanjutkan. Selain itu ya faktor pengasuhan ya keluarga, faktor keluarga berarti masuk di pengasuhan juga, ada faktor sekolahnya juga. Yang nomor 2 sudah benar jawabannya adalah D. Nah ini teoritis nih. Kemampuan berpikir untuk mengorasikan kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret merupakan ciri kemampuan anak usianya perkembangan tadi. Oke. Masuk babnya adalah perkembangan kognitif selanjutnya. Jadi soal ini Bapak Ibu barangkali nanti waktu UP keluar soal yang sejenis ini, jadi perlu dipelajari juga tentang perkembangan kognitif anak-anak nih. Itu ada di bukunya juga perkembangan peserta didik. Kalau yang dalam materi kemarin saya kurang tahu apakah ada materi tentang ini atau tidak di modul karena kebetulan waktu pendalaman materi kemarin saya dapat modul 6 Bapak Ibu, jadi multimedia sama modul ke-7, modul terakhir tentang jaringan. Ini di pendidikan. Ya sebenarnya sesuai sih dengan keahliannya teknik informatika. Cuman saya jadi nggak tahu isi modul yang di pendalaman materi di pedagogiknya apakah ada juga membahas tentang perkembangan peserta didik ini atau tidak. Jadi monggo Bapak Ibu bisa mempelajari terkait dengan perkembangan setiap anak, perkembangan siswa sesuai umurnya itu akan berbeda-beda kognitifnya. Terkait dengan soal ini kunci jawabannya adalah 7 sampai 12 tahun. Jadi masih mengarah ke anak-anak yang usia dasar gitu, usia SD. Objek yang bersifat konkret artinya siswa ini belum bisa menalar lebih lanjut ya. Jadi apa yang ditampilkan oleh gurunya di situ ya itu yang bisa dimaknai. Monggo pendapatnya Bapak Ibu. Silakan disampaikan. Sebenarnya harus tahu deh, nah kalau Bapak Ibu kan ngajar apa ini? Ngajar SMK semua ya? SMA atau ada yang semua berarti kan jenjangnya ya usia-usia 13 ya, 13 sampai 15 tahun. Tentu kan daya kalau Bapak Ibu merasakan kan daya bernalarnya kan akan berbeda dengan anak-anak yang sekolah dasar. Kalau anak SMP, SMA sudah bisa bernalar. Kalau anak SD ini ya masih apa yang disajikan oleh guru itu makanya yang mereka tangkap. Tunggu apakah benar ini jawabannya yang C, yang D. Kalau yang A sama B, saya pikir bukan ya. Kalau HP ini ya kognitifnya masih sangat dasar, apalagi yang anak-anak umur 0-2 tahun bisa dikatakan kognitifnya belum berkembang sempurna, masih
proses pertumbuhan. Objek-objek yang sifatnya konkret. Konkret itu seperti apa sih Pak? Bu? Harus tahu Bu ini. Konkret itu apa makanya? Nyata Pak, mungkin. Nyata, betul. Di objek yang nyata. Ya dia belum bisa berkenalan lebih jauh selain objek yang dia lihat di depannya. Ini loh anak-anak, misalnya anak SD ini namanya, kalau mata pelajaran biologi misalkan ini daun. Nah, dia yang dia tahu ya itu bentuk daun kan begitu. Kalau nalar yang lainnya saya pikir belum berkembang untuk anak SD. Nomor 3, sesuai referensi yang saya baca jawabannya adalah C. Mungkin nanti kalau misalkan ada kekeliruan bisa diluruskan ya. Yang nomor 4 ini menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar yang menyangkut pembelajaran IPA IPS pada media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Pengamatan dan penginderaan intensif terhadap lingkungan sensomotor, apakah yang C egosentris, apakah yang D operasional formal. Mana yang paling tepat? Apakah ini kunci jawabannya A di sini kebetulan Pak Ibu? Apakah memang sudah benar jawabannya A ini? Menggunakan objek-objek yang ada di lingkungannya. Sapu lidi berarti gurunya berarti sapu lidi. Kelereng berarti gurunya menyebutkan kelereng. Apakah globe? Karena yang ini juga benar juga pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan. Tapi ada kata intensif ya di situ ya. Silakan apa itu pendapatnya. Kita sedang diskusi ya di sini. Jadi saya bukan sumber jawaban yang benar. Kita diskusikan bersama, barangkali ini kunci jawabannya ada yang keliru, namanya kunci jawaban manusia juga yang belum saya cek satu persatu dari nomor 1 sampai 0 kunci jawabannya. Gimana Bapak Ibu? Perlu ini jadi dipahami dulu terkait dengan definisi dari ini, definisi tahapan perkembangan operasional konkret, sensomotor, egosentris, operasional formal. Nah itu Bapak Ibu bisa sambil searching ya. Nanti kalau UP sebenarnya tidak boleh searching ya. Jadi kalau sekarang masih membahas soal, monggo silahkan dibuka bukunya boleh, atau bisa berselancar dulu di sumber-sumber dari internet. Monggo operasional konkret yang seperti apa, sensomotor seperti apa, apakah sudah sesuai jawaban dengan soalnya. Ya, ampun deh Pak. Ini karena saya juga belum ngecek satu persatu.
Oke, ini sepertinya masih ada kaitannya sama yang nomor 3 ya, operasional konkret ini di anak 7 sampai 12 tahun. Jadi pada tahapan ini anak-anak masih mengenal objek-objek yang nyata yang disebutkan di depannya. Kalau yang sensor motor, soalnya sensor motor seperti apa? Kalau ekosentris itu biasanya anak-anak SMA ya, terutama jenjang atas itu sudah mulai muncul ekosentrisnya. Sudah maunya menang sendiri begitu. Perhatikan sama dirinya. Nah, itu kalau bisa dilihat referensinya, kalau sensor motor itu masih usia balita ya, di bawah 5 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kurikulumnya untuk anak balita lebih ke sensorik ya, jadi melatih sensoriknya anak-anak. Jadi kalau yang operasional formal itu usia SMP, operasional formal. Jadi dia sudah bisa ke logika dari objek-objek yang konkret, kemudian di logika atau di nalar dirinya. Kalau yang mendominasi penerapan bersifat esentis ini jenjang itu mungkin informasi yang saya sampaikan. Di dalam bapak jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal-soal kompetensi pedagogi perkembangan sosial emosional serta didik nomor 5. Kemampuan peserta didik yang tidak hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan kognitif. Kalau kognitif sepertinya hanya Bapak Ibu karena kognitif dominannya itu ke pengetahuan pandainya siswa, IQ-nya itu kognitif. Membina hubungan emosional juga saja ya Bapak Ibu, perkembangan emosional. Kalau moral ini lebih ke perilaku sesuai aturan atau tidak. Jadi kalau nggak B ya C. Menurut Bapak Ibu mana yang paling benar? Apakah sosial atau yang emosional? Mana? Aku. Ya, ibu suara ya. Dapat reaksi Bu, karena ada undang-undangnya Bu. Kalau yang yang ada kemampuan motivasi diri Bu. Kalau yang sosial itu hanya mencakup membangun hubungan saja, tapi tidak kemampuan motivasi diri. Kalau sudah mencakup dua-duanya menurut saya begitu. Karena di situ tidak hanya pembinaan hubungan, mungkin kalau soalnya pembinaan hubungan itu ya berarti lebih ke arah sosialnya. Tapi di sini ada kemampuan dia untuk memotivasi dirinya sendiri, jadi lebih ke emosional. Yang kelima C, sebenarnya jawabannya sudah benar ya. Jadi kemarin saya ada contoh soal yang sebetulnya di sini. Jadi kita lihat lagi nomor 6. Masih tentang kecerdasan sosial emosional. Seorang siswa mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalani
sudah jelas ini ya Bapak Ibu jawabannya. Dia punya kemampuan mengendalikan diri dan bisa menjalin kerjasama yang baik dengan teman satu kelasnya. Kemudian dia juga untuk kecerdasan sudah jelas adalah sosial emosional. Dia anak 7. Kalau soalnya seperti ini gampang Pak ya. Semoga soal UP-nya kayak ini gampang-gampang. Kalau nggak salah Ibu ya. Iya cuma ini yang soal 2019 kalau nggak salah Pak. Itu contoh soal yang lainnya ada yang sampai ini ya. Yang contoh soalnya ini juga sampai kemarin itu sampai ini saya nggak tahu untuk yang tahun 2020 ini opsinya apakah sampai dia atau sampai ini. Ini kemarin ada yang di sama di selalu mendominasi. Jadi maunya menonjol dia dalam sampai pasti pernah lah punya siswa yang ikut-ikutan seperti ini ya, bukan kalau saya menyebutnya kalau nggak diperhatikan sama gurunya tuh ngambek gitu loh, ada siswa yang seperti itu. Kalau teman-teman diberikan iya sama jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, nah dia langsung memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik yang seperti ini berarti ternyata punya permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Jadi belum bisa berbaur dengan teman satu kelas, belum ada di dalam dirinya itu pemahaman bahwa kalau belajar itu harus bersama-sama begitu ya. Terus emosionalnya ditunjukkan dari mana? Ya ini memisahkan diri, cenderung belajar sendiri sama ini kayak ngambek itu tadi nih. Jadi kalau ada yang mendominasi dia langsung memisahkan diri dari soal nomor 8 tentang perkembangan moral. Ini ada enggak Bapak Ibu waktu modul pedagogi kemarin tentang perkembangan peserta didik ini? Ada kayaknya Bu. Harusnya ada. Yes, harusnya ada karena ini kan materi dasar untuk pedagogik ya, untuk pendidikan ya, teori belajar pembelajaran perkembangan peserta didik itu kan buku wajib kalau di pendidikan. Nah, ini nomor 8 peserta didik telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak berdasarkan pada standar orang lain. Dia sudah mampu mengenali tindakan moral alternatif jadi pilihan dan memutuskan berdasarkan kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan konvensional, apakah pra, apa konvensional, apa pasca, atau interkonvensional. Ini perlu dipelajari dulu terkait tahapan moral. Tahapan moral di siswa. Sambil supaya itu kan dulu waktu di pendalaman materi kan sudah download program, bisa dibuka lagi untuk
Izin tanya Bu ya. Mohon maaf nih, sebagai orang awam ini ingin tanya Bu, ini maksud dari pernyataan memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan ini seperti apa Bu? Maksudnya gimana ya? Diinternalisasikan berarti diterapkan, diimplementasikan ke dalam dirinya sendiri gitu Pak. Oh, Jadi dia memahami aturan, ya kan? Moral itu kan terkait dengan perilaku ya, aturan selama di sekolah ada tata tertib. Dia sadar ada tata tertib itu dan dia laksanakan dalam kehidupan dia sehari-hari. Diinternalisasikan diterapkan, dia memahami dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak didasarkan pada standar J dan tidak didasarkan pada standar orang lain. Jadi dia punya apa ya, dia punya standar sendiri, apa namanya tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran negatif orang lain. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tinggal ini kita namanya pahami terkait IPJ tahapan penanganannya ini pengecualian yang konvensional tiba-tiba apa namanya kalau saya seperti anak dulu jadi kalau kita itu lari satu akhirnya kan percaya kalau sudah merasakan sudah tahu jatuh itu rasanya sakit dia mulai masuknya dari situ dia sudah tahu jatuh sakit sehingga depannya dia nggak mengalami begitu pra konvensional. Kalau konvensional ketaatan dasar itu kita akan tidak boleh maka dia tidak melakukan tapi kalau yang itu kan masih ada ininya ya seperti yang jelas kalau kita larang kan kalau ini ya masih ada gejolak di dalam dirinya sama-sama kalau tari semacam itu. Tapi kalau konvensional moral dirinya sudah terbentuk itu, nah dia lebih urut ya kalau aturan kata-kata sekolah harus upacara harus cepat dia kan sesuai dengan aturan. Kalau pasca ini berarti sudah nanti ada di SMP, SMA itu artinya dia sudah punya standar sendiri, pemikiran sendiri, lebih idealis itu kadang-kadang anak-anaknya. Idealis sehingga anak yang pasca konvensional itu lebih sering ngomong dibandingkan yang pra dan yang konvensional. Yang idealis konvensional. Apa yang saya baca cuma gaya. Konvensional. Hanya tiga tingkat begitu. yang konvensional ini. Iya, ada tiga. Iya, saya beberapa orang cuma kata. Mungkin sebagai penutup mungkin Bu. Iya betul Pak. Oke, jadi kalau kita baca jawaban memang ada. Jadi di sini ada tidak berdasarkan pada orang lain. Dia punya pemikiran sendiri, idealis, punya prinsip sendiri,
menurutku itu interkoneksi seperti itu. Kita lanjut nomor 9. Aku sendiri kalau ayah saya cuma karena ada grup uji hari ini uji angkatan 1 ibu 2 hari ini harus selesai jadwal ya apa namanya mungkin kata sudah mulai soalnya di nomor 9 ini pernyataan tersebut merupakan tahapan pengembangan model sama. Individu memandang apa yang dilakukan oleh keluarga sosial yang sosial pandangannya berkaitan sebagai sesuatu yang lanjut ke soal-soal belajar nomor 10. Memaksimalkan kegiatan ekstra kurikuler melakukan kreasi dan melakukan kegiatan formal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal jelas. Baik, pernah ngajar siswanya Pak? Pernah ngajar kreasi Gimana Bu? Iya, saya kadang-kadang. Belum pernah. Kalau saya tidak pernah cara kreasi apa? Camping Bu. Camping di. Oh iya. Yang penting kan ngajak belah anak-anak itu camping di Pingawang. Ternyata salah satu kawan-kawan Solo Bu. Jawa. Jadi mana? Oh, kawan kita kegiatan ekskul terus acara keagamaan kegiatan yang lainnya itu biasanya sih yang undang anak-anak ke rumahnya Pak Ibu ya apa nah itu juga bermanfaat juga mereka Nyata salah satu iya. Ini salah satu cara mengatasi belajar. Kita belajar macam-macam ya, tidak hanya kognitif saja, juga sosial, emosional juga termasuk. Saya nggak tahu kalau di sekolah sekarang masih apa namanya fokus masih ada kegiatan untuk belajarnya dan atau sudah dipasarkan ke BK ya biasanya di sekolah anak-anak yang susah tangkap pelajaran seperti itu dulu kan ada inisiatif dari gurunya. Kalau di tempat kami semua guru terlibat Bu. Oh gitu jadi masih tetap diperhatikan Pak ya anak-anak yang luar biasa seperti itu. Kalau di sini lebih ke akademik Bapak Ibu ya karena kan kalau anak-anak mahasiswa itu anggapnya sudah dewasa lebih ke akademik misalkan waktunya skripsi tidak bisa skripsi proposal berjuang pernah masuk kelas itu sebelum bolos hanya semacam tapi kalau kasusnya di luar aktif itu dosen PA-nya masing-masing atau kalau di sekolah kayak istilahnya kelas ya biasanya sudah di luar kawan-kawan yang nah ini sudah benar dia Bapak Ibu ini untuk jawabannya yaitu untuk menciptakan hubungan yang baik itu dulu maupun dengan teman satu kelas.
Kalau aktualisasi diri, itu juga tapi karena di soalnya kita yang lain film penciptaan 16 tindakan yang paling kecil dilakukan saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran dan yang biasa itu menerapkan di sekolah kelas. Apakah ulang kembali diajarkan atau beri tugas? Jawabannya mirip-mirip dari semua ya. A juga benar, B juga benar, C berikan sumber betul membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Tinggal jawaban mana yang paling tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan belajar. Kalau memberikan sumber tanpa kita ini belum menjamin anak bisa memahami. Beri tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami juga muncul itu peran gurunya untuk mendampingi ya. Jadi kita memberikan tugas kalau paham ada soal coba kita perlu mendampingi. Bisa jadi mana yang paling tindakannya Bapak Ibu apa sudah benar-benar membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan mana Pak? Sudah cukup. Sudah cakupannya ini kembali setelah mulai kalian di provinsi. Oke, nomor 11, nomor 12 ini belum cukup mudah ya soal-soal. 12 orang serta mampu mendengarkan sampai dulu, tapi ketika ditanya tidak mengerti. Kayak karena yang sering ya Bapak Ibu. Sesuatu punya kesulitan atau membuat belajar dalam hal apa? Kesulitan akademis, sulit, akan sosial ini berarti perlu tahu dulu terkait buat belajar. Ceritanya sudah belum? Ada tiga cara untuk yang namanya buat belajar ya. Dan tidak termasuk isinya adalah gangguan sosial. Gangguan sosial tidak ada. Kalau mau dimaknai ya kaitannya dengan namanya sosial yang kita buat belajar ya, buat akademis, buat kalau akademis bisa pengetahuan saya seperti sulit foto, sulit baca, biasanya anak SD yang paling mengalami kesulitan akademis. Kalau SMP juga cuman biasanya dia punya kondisi tertentu ya, seperti disleksia itu kan kondisi yang menderita oleh anak. Sehingga dia mengalami gangguan akademis. Ada yang simbolik
Ya sudah buat simbolik ini sesuai yang soalnya dia sepertinya menanyakan informasi tapi dari informasi yang dia dapat itu dia bisa mengolah gitu ya informasi yang dia dapat tapi apa yang sama-sama kalau gangguan simbol ini lebih ke apa namanya sekarang paham tapi kalau ke depan diulangi pelajaran yang lalu dia sudah lupa. Jadi jawabannya ini sambil Bapak Ibu apa namanya menceritakan penjelasan pelajari lebih lanjut terkait dengan soal-soal yang muncul. Buat simbolik perbedaan antara pemilih dan wawancara tanpa ada maksud tujuan. Tujuan dari pemilih adalah benar ya, konseling itu memang fokusnya ke kesulitan belajar. Bantu siswa agar beradaptasi sesuai cara dari sosial nih kalau ini efektif. Ini nggak jadi aja, jadi kalau sosial memang fokusnya di instrumen kalau tidak terbatas pada kelompok sosial saja. Geometri ini yang kaitannya untuk mengumpulkan apa sosial seperti nomor 15 bila Anda sebagai guru menemukan siswa yang mengalami kesulitan matematika. Ini sudah ya berarti ya, sudah kan apa yang dilakukan yang mirip-mirip lah soal atas tadi. Mengalami kesulitan materi, apakah tidak mendapat duduk meja depan belum tentu ya. Mau pindah dimanapun kalau anaknya kesulitan materi tak akan ngaruh banyak ya kemudian itu ini. Yang B mengulangi penjelasan pada seluruh siswa. Beri bantuan belajar ini jawaban yang paling dia beri bantuan belajar pada dia meskipun di implementasinya kita di sekolah 50-50 ya pelaksanaan karena itu tambahan waktu yang harus kita dikasih ke siswa. Ini sampai yang betul beri bantuan belajar. Nomor 16. Peserta didik dia rela untuk umat dengan belajar. Ketika hasil tes dibagikan, dia mendapat nilai yang kurang memuaskan. Gimana soalnya? Hal tersebut merupakan darah kesulitan belajar yang dari faktor sosial baik karena akar masalahnya dia mendapat nilai kurang memuaskan karena
seringnya main sama teman-temannya, jadi yang sangat menonjol di sosialnya sehingga lupa belajar. Senang yang ngulin, main makanya nilainya kurang ini jelas semuanya akarnya dari faktor sosial. Itu ada kondisi seperti tidak menginginkan untuk belajar itu kalau kita mulai dari grupnya dia sendiri. Pandangnya kalau keluarga ada juga kan dijelaskan soal nggak ada konflik kaitannya dengan responnya sosial. Nomor 16 betul. Itu semua selanjutnya soal teori belajar. Di UP kalau pedagogik memang yang paling sering muncul ini yang kalau teori belajar jarang kesulitan belajar kayak belajar dan taksonomi itulah dasar materi dasar dalam pendidikan. Kalau luas pembelajaran teori belajar pasti muncul di teori belajar macam-macamnya dia humanistik kuncinya biar itu ada stimulus dan respon pasti ya. Kalau konstruktifnya kalau saya genetik itu belajar yang memanfaatkan teknologi informasi atau baik itu hardware dalam kalau ini ke mana dulu bersikap kepada siswa mempersiapkan humanis. Kalau soalnya dia luar dan jelas siswa adalah teori belajar dulu kalau zaman saya SD masih kurikulumnya lama ya. Gurunya yang lebih dominan dalam kelas masih teacher itu berarti kalau sekarang nggak boleh sekarang harus student teori belajarnya yang digunakan adalah konstruktivisme. Banyak sekali ada pelajaran konstruktivisme sampai itu sudah tak berulang lagi meskipun ada guru-guru yang masih ada tuanya dengerin kayak cawan bagi si air dari kesempatan tanya udah masih ada guru seperti itu masih baik kalau ibu yang UPK saya yakin yang itu seperti kita sudah mulai main dengan siswa sekarang pinter ada siswa zaman juga kalau durasnya kalau kata-katanya sekarang tidak ada zaman daripada guru 13 harus pakai namanya PCPL lebih ke pembelajarannya sudah ya masih di teori sekarang ke konstruk pembelajaran para siswa dihadapkan situasi gimana bebas menggunakan data, membuat hipotesa, mencoba mencari
dalam literasi dan komunikasikan siswa sendiri yang mengkonstruk pemahamannya. Itu di dalam belajar konstruksi ini hanya sebagai fasilitator atau penting. Jelas apanya konstruktivis karena sudah pusat siswa. Ya, Bu. Maju, lengkap. Nomor 19. Peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator beri kesadaran mengenai kuncinya di mana paham bagaimana guru memanusiakan siswanya menjadi siswa harus bisa seperti padanya ini berusaha memberi belajar dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut. Makanya fungsinya itu adalah kemanusiaan. Jadi kalau kita mau bersiswa, misalkan kita posisikan kalau aku dia mana ya apa yang harus saya lakukan, untuk siswa ini gimana cara bekerja sekolah saya siap kalau ada anak yang problem kesulitan belajar ada konflik di dalam keluarganya gimana ya cara masuk cara pendekatan dan sebagai siswa adalah belajar jurnalistik. Kalau positivisme nih ya kalau mungkin ya di kalau nativisme teknik yang seperti apa? Kalau kognitif di dalam belajar yang memandang anak-anak itu kayak orang tua ya aku satu boleh ya sekarang kognitif aplikasi komputernya kognitif ini keterampilan di dalam belajar yang memandang anak-anak setiap anak punya keterampilan masing-masing punya bakat masing-masing buat kognitif. Berapa 20 ini kemarin dosen pasalnya siapa Pak? Tugas sama ya tugas di tentang RPP tentang pembelajaran. Bukan kayaknya Bu. Kalau kemarin belakang itu lebih ke teori ini TIK-nya. Oh TIK ya. Sama Pak yang soal ini deh. Kalau Pak Muladi kisi-kisi. Oh, kisi-kisi. Kalau bahas soal juga gimana? Lupa saya bahas apa ya lupa pengalaman nggak ya? Oh siap. Kisi-kisi Bapak sendiri deh. Oh ini ada Bapak Ibu tips jadi di file saya nanti itu saya share ke Pak Ali. Tips apa sebenarnya tips lulus UT gitu loh kelas banyak nanti bisa sendiri lah banyak sekali itu
bagaimana terus kalau pedagogik itu kan seperti memahami jawaban itu yang sulit karena jawabannya mirip-mirip ya. Kalau yang apa namanya TIK-nya kan udah Pak ya, pasti juga banyak. Kalau sulitnya memang ini soal kita menjebak mirip gitu kan aspek jawabannya mirip. Jadi kalau saya sih ya tanya jadi contoh soal sebelumnya pedagogik kalau yang saya juga itu jawabannya pasti namanya misalkan pengertian bla untuk software agar pasti kalau kan informasi semakin banyak latihan soalnya semakin polanya mungkin ada file salah nanti bisa baca semuanya ya. Siapa tahu masa ada sama sekali kan insya Allah pasti ada yang keluar lagi di tahun sekarang. Juga bermanfaat yang disampaikan tadi. Kita kalau kisi-kisi banyak saya di namanya link itu di share kemarin ya banyak sekali kisi-kisinya kalau saya langsung contoh soal saja saya pikir karena saya harus lihat kisi-kisi yang dulu kemudian baru mencari soalnya ya saya soal PPP ini khususnya metode dari setiap tahun itu ya seperti ini kalau yang muncul ya seputar aja. Nah, yang lainnya misalnya yang muncul di contoh-contoh soal ada kisi-kisi ini tapi kok di contoh soal nggak muncul baik harus belajar tentang materi tersebut. Lanjut nomor 2. Siswa di buku dapat belajar setiap saat jadi dimanapun. Jelas ini Bapak Ibu kalau itu pakai teknologi yang belajar ya cybernet yang memanfaatkan teknologi belajar secara jauh atau seperti sekarang yang diterapkan bahasa teknologi kan sebenarnya metode ya blended learning sinkron dan asinkron. Teori belajarnya gabungan dari konstruk, dan cybernet. Lanjut nomor 21. Pendapatnya menyatakan bahwa pengetahuan yang baru dapat terkait pengetahuan lama yang ada di dalam struktur kognitif jelas-jelas tapi UP tadi soal belajar mungkin ada satu yang keluar apakah yang biar yang konstruktif saya pada insya Allah ada yang kemudian kalau nggak paling sering sih ini yang konstruktivisme sama yang behavior paling muncul selanjutnya perencanaan pelaksanaan ini sebenarnya teorinya presiden tidak apa-apa kita bahas soal perencanaan pelaksanaan di progres jadwalnya kan tentang perencanaan pelaksanaan kalau saya lebih apa saja
tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang dilakukan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi yang dimuat dalam jelas ini namanya adalah ada tujuan pembelajaran, ada proses, ada hasil belajar. Semuanya termuat dalam rencana pelaksanaan. Nomor 2. Pak Ibu bisa disampaikan yang lain yang ada yang sekolah sambil belajar pada apa-apa tidak harus pantang saya karena saya betul banyak karena berpikirnya dari sehingga tugas di sekolah tidak bisa ditinggalkan ya Bapak Ibu. tetap dapat tugas yang lain. Kemarin ada mahasiswa juga ini sambil webinar, ini sambil lama, oke, silakan pas saling maklum. Oke, nomor 23. Komponen RPP dari kalau itu sudah di luar kepala, lain saya pakai terus dari mulai kegiatan APB perangkat dan direview supaya ada 2 siklus review supaya 2 lagi berarti buat RPP-nya ini saya sudah sangat profesional. Jadi jawabannya ada aktivitas, ada KID, kantor, jelas ada tujuan belajar materi, metode, media, sumber, pelajaran lagi, ada dan kalau yang ini yang ada sudah kantor media sumber kok sama ya ini ya kamu nggak sih kita saya sumber media langkah yang C juga berarti sebentar urutannya oh iya berarti harus mati nih urutannya KIKD tapi D kan ditampilkan dulu ya berarti betul yang D ini keliru karena setelah D tak boleh langsung tujuan PK-nya harus di susun dulu kan yang C kita tadi kantor tujuan setelah tujuan materi betul setelah materi adalah metode. Nah ini Bapak Ibu yang C ini cuma terbalik sumber belajar sama medianya. Apakah sumber belajarnya dulu atau medianya dulu yang ditampilkan di RPP? Jangan C ya jawabannya ini. Medianya dulu Pak ya? Media dan sumber belajar kan itu yang punya ya di RPP. Metode, media dan sumber belajar itu jadi RPP-nya. Lalu siapa ya? Nanti dibuka RPP-nya masing-masing. Saya ingat punya itu media dan sumber belajar. Media dulu, baru media bisa komponen ini apa namanya tak mudah ya kecuali identitas harus ada paling awal kemudian setelah itu ada KD, IPK, tujuan, setelah itu materi, setelah itu metode. Media sama sumber belajar ini saya pikir bisa dibalik ditambahkan sumber belajarnya dulu atau media belajarnya dulu.
sesuai kaidahnya waktunya adalah media dan sumber belajar. Biasanya gitu. Medianya dulu apa? Kalau satu lembar kaidahnya nggak ada. Iya, kalau yang sebelum kaidahnya nggak ada, langsung tadi ke kantor. Ini katanya apa ya kemarin menyampaikan itu satu lembar harus sini deh. Iya mas sekarang nggak wajib di dalam RPP. Cukup D Harus lengkap ya. Berarti yang sudah benar jawabannya ini yang A, dia dan sumber belajar. Yang nomor 24. Silabus dan SPP sama-sama sebagian rencana proses pelajaran. Silabus isinya KD, RPP, pengarah kegiatan belajar sampai kompetensi. Silabus bersumber dari standarisasi dan penjelasan. RPP bersumber dari standar kompetensi. Kalau kita lihat jawabannya A, B benar, C juga mana yang benar. Mana baik tapi kalau silabus kan dari silabus gimana dari pusat apa bisa dikembangkan oleh ini atau tanya sekolahnya kembangan sendiri itu juga ya kak yang di dan ini juga biasanya disusun dari isi standar sama standar kompetensi. Kalau silabus sumbernya dari standar kalau RPP dari silabus untuk mencapai standar kompetensi yang itu ya benar ya silabus berisi kompetensi dasar betul. Kalau RPP narang kegiatan untuk mencapai KD yang ada di betul ya Pak ya dan ya yang paling tepat biasanya yang paling panjang tapi yang standar kompetensi juga secara silabus RPP-nya di silabus. Prinsip menyusun RPP. Tidak ada bedanya ini yang B betul beberapa indikasi variasi dari terpaksa tersebut nilainya prinsip penyusun dalam penyusunan
kalau sesuai sama kebiasaan ya jadi kita pembelajaran di MPP-nya harus yang harus diperhatikan dulu dalam FPI. Satu, perhatikan perbedaan hidup peserta di pertemuan peserta di objek berarti berorientasi ilmiah, pengembangan kemudian belajar, beri feedback lanjut, punya berkaitan keterpaduan antar kompetensi, melakukan evaluasi. Jawabannya yang bisa pada siswa. Dan dari beberapa referensi perusahaan pada studi merupakan salah satu prinsip dari pemikiran. Selain itu ada ini harus butuh muatannya satu kali ini RPP disusun untuk setiap ada yang melaksanakan dalam materi atau tujuan di kantor semuanya jabatan administratif usulan belajar ini yang betul di mengarahnya ke rencana banyak kegiatan belajar yang tujuh di perhatikan beberapa komponen dari RPP. Ada KD, ada atur tujuannya setelah pelaksanaan dan kelas siswa dapat memberikan kewajiban. Ini juga sering muncul itu soal yang ini biasanya nanya di poin-poinnya artinya apa tujuannya apa ini juga salah contoh prinsip aduan prinsip keterpaduan dalam penyusunan RPP di antara diberikan ke kantor sampai ke rumusan-rumusannya ini tutupnya saling terkait. Kalau yang balik ini tidak yang balik akan dilanjutkan muncul di kegiatan pembelajaran. Dorong partisipasi aktif juga kegiatan pembelajaran juga yang
nomor 28 soalan ini ya. Dalam menggunakan media dan alat ukur sebaiknya memperhatikan faktor bawah ini kecuali metode yang digunakan karakteristik ajar sumber yang digunakan tujuh waktu itu sendiri juga yang mana ini dalam menggunakan media dan alat pengajar. Apa yang harus diperhatikan? Metode pengajarnya jelas. Saksi waktu yang tersedia kaitannya dengan penggunaan media ini. Kenapa? Saya tanyakan dari suaranya. Saatnya jam kelima. Mungkin hidupkan kamera biar kelihatan. Tentunya ada suaranya. Kalau saya pernah kamera. Karena kalau saya ada selalu saya matikan. Terus saya juga di kelas online-nya di kaset lainnya tidak pernah Berarti sama Bu ya. Namanya ini kok tak mewajibkan menyalakan kamera selama ini. Yang hak asasi masing-masing. Ada yang wajibnya semua ya pasti beda-beda. Kalau saya sih saling memaklumi. Yang pasti menyusui saya sendiri, tapi menyusuinya nggak apa-apa gitu. Dan misalnya waktu ya. Siap ya. Tak perlu memperhatikan waktu dikasih. Nomor 29. Jika seorang melakukan pembelajaran dan itu sampai asing aja setelah ini berarti bersama Bu Sofi ya. Ya, nanti untuk Bu Dila kalau sudah selesai ikutnya dimatikan dulu ya. Oke. Ya, ini Pak tuanannya ya. Saya juga bisa. Biasanya sih saya langsung meeting dulu. Tadi ini matikan ya. Ya, mau Bu. Ya, nanti bisa ya. Oh, linknya sama memang ya? Sosial sama kayaknya. Oh, gitu. Katanya ini ketua kelasnya sedang Pak Iwan ya? Gitu. Bisa ya? Jadi saya tidak bisa. Ya,
Biar masuk ke akunnya Pak Ali dia. Oh, maksudnya monggo nanti katanya itu nanti biar stop record ke rumah Iman. Oke. Ya, betul ya, Pak Iwan. Saya terima kasih. Assalamualaikum. Oke.